Historia, historia, historia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia online. Oke, setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang VOC di Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai lahirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. So, ikutin terus videonya sampai akhir. Oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu nih tentang materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat VOC itu apa sih? Terus, latar belakang didirikannya VOC itu apa ya? Dan bagaimana sih praktik perdagangan VOC, terutama di Indonesia? Yuk, ada yang masih ingat? Nah, kalau yang masih ingat, silakan kalian jawab ya. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Ketika kita berbicara tentang lahirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia, maka kita tidak akan bisa lepas nih dari materi tentang runtuhnya kemaharajaan VOC di Indonesia. Loh, lalu bagaimana ya keterkaitan antara keruntuhan VOC dengan dimulainya pemerintahan Hindia Belanda? Ada yang tahu? Ya, pembahasan kita akan dimulai dari penyebab dibubarkannya VOC, sebuah kongsi dagang swasta milik Belanda yang khusus untuk melakukan transaksi perdagangan di kawasan Asia. Pertama, korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Nah, jadi karena rendahnya gaji yang diberikan kepada pegawai-pegawai VOC, lalu menyebabkan mereka itu banyak yang berbuat curang atau korup. Selain itu, banyak juga para pegawai VOC itu yang melakukan korupsinya dengan cara manipulasi. Misalnya gini, barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang ditaklukkannya itu banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing. Dan keuntungannya pun masuk ke saku pribadi, jadi tidak melalui kas perusahaan. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian secara terus-menerus. Faktor kedua adalah persaingan dengan kongsi dagang negara lain. Ternyata VOC ini banyak sekali saingannya, terutama dalam dunia perdagangan di Asia. Nah, seperti Company Distance milik Prancis dan juga ada East Indian Company milik Inggris. Nah, kalau saingannya dengan Prancis itu dirasakan oleh VOC khususnya di India Selatan. Sementara dengan Inggris itu sangat dirasakan di Indonesia itu sendiri. Faktor ketiga, karena VOC banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan. Nah, jadi VOC ini banyak mengeluarkan biaya untuk peperangannya itu baik untuk merebut hak monopoli perdagangan maupun untuk memperluas wilayah jajahan. Contoh nyata dari perang yang dilakukan oleh VOC ini adalah perang dengan rakyat Mataram. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Perang Mataram melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Agung. Nah, nanti kita juga akan bahas nih mengenai perang atau perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap kekuasaan asing. Nanti ada di bab berikutnya. Keempat, karena daerah kekuasaan yang luas, sehingga biaya kepegawaian pun semakin besar. Nah, perlu kalian ketahui, di Indonesia itu sendiri, VOC ini memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya pun pasti membutuhkan biaya dan pengawasan yang sangat besar. Nah, jadi
jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh VOC itu otomatis semakin besar juga. Yang terakhir adalah adanya perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda. Nah, perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa yang terjadi di Prancis, yaitu adanya Revolusi Prancis. Dengan adanya Revolusi Prancis ini, kemudian muncullah orang-orang yang mulai terpengaruh oleh paham dan juga ide-ide kebebasan dari Revolusi Prancis di Belandanya itu. Nah, kemudian bertepatan juga dengan hal tersebut pada tahun yang sama, yaitu 1795, pihak Prancis itu kemudian menyerang Belanda. Belanda dapat dikalahkan dan Raja Belanda yaitu Willem kelima itu berhasil digulingkan dari tahtanya. Setelah mengalahkan Belanda, Prancis ini kemudian membentuk pemerintahan baru di Belanda itu yang diberi nama Pemerintahan Batav. Nah, jadi pemerintahan Batav ini semacam vasal atau daerah bawahan atau daerah kekuasaan dari Prancis itu sendiri. Nah, kemudian pemerintahan Batav ini dipimpin langsung oleh adik dari Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon. Republik Batav yang demokratis dan liberal ini ternyata menganggap monopoli dagang yang dilakukan oleh VOC itu bertentangan dengan semangat revolusi Prancis. Menurut mereka, perdagangan itu harus bebas, sehingga VOC perlu dibubarkan. Setelah terjadi berbagai macam lika-liku, kendala, dan juga permasalahan di tubuh VOC yang menyebabkan keuangan VOC itu merosot, nah akhirnya para pengurus VOC ini berinisiatif untuk meminjam uang kepada pemerintah Belanda. Tapi dalam perkembangannya, karena VOC ini tidak memiliki pemasukan, maka utang VOC kepada pemerintah Belanda itu semakin menumpuk dan tidak mungkin sanggup untuk membayarnya. Kemudian, setelah melihat ketidakberesan dalam tubuh kongsi dagang tersebut, maka pemerintah Republik Batav akhirnya memberikan sebuah keputusan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, setelah VOC bubar, lalu apa ya yang terjadi? Setelah VOC dibubarkan, harta kekayaan VOC yang tidak bergerak seperti benteng-benteng atau daerah-daerah produksi rempah-rempah di Nusantara itu diambil alih oleh negara. Artinya, kekuasaan di Nusantara itu langsung diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dan dari sinilah kemudian dimulai sebuah pemerintahan baru yang disebut dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda. Tahukah kamu siapa sih Herman Willem Daendels itu? Itu loh, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah tahun 1808 sampai 1811. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berimajinasi. Kalau kamu menjadi seorang Daendels, kebijakan apa aja sih yang bakal kamu buat? Dan kenapa kamu buat kebijakan itu? Silakan kamu ceritakan di kolom form yang sudah Ibu sediakan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyimak. Minggu depan kita akan membahas mengenai masa kekuasaan Daendels di Indonesia. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.